Shalom saudara-saudara. Saudara, dalam dunia ini kita terbiasa melihat dan mengerti bahwa setiap orang mendapatkan apa yang layak dia terima. Kita harus berusaha jikalau ingin mendapatkan sesuatu. Nah, misalnya saudara, di dalam dunia olahraga, sponsor olahraga akan memberi bonus pada mereka yang misalnya memasukkan gol paling banyak, bagi mereka yang berlari paling cepat, dan tidak ada tempat bagi mereka yang gagal pada umumnya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, demikian katanya. Dari kecil saudara, sejak kita sekolah, semua anak diuji dan dievaluasi, dan dimasukkan dalam kategori pandai, biasa, dan lambat atau kurang. Kita menerima nilai yang menunjukkan kemampuan kita, misalnya dalam matematika, dalam IPA, membaca, dan lain-lain. Bahkan saudara, di dalam masyarakat, kita seringkali melihat sistem sosial yang kaku berdasarkan kelas, ras, atau kasta. Saya pernah membaca saudara, dulu negara Afrika Selatan memasukkan setiap warga negara ke dalam salah satu dari 4 kategori ras, putih, hitam, berwarna, dan Asia. Semua saudara dinilai, dibagi, dan dihargai sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mungkin saudara pernah ya mengalami pengkotak-kotakan seperti ini. Bahkan dulu saudara, di India ada yang namanya tukang cuci kaum yang tak boleh disentuh. Maksudnya adalah ada orang-orang yang dianggap bisa mencemari kasta yang lebih tinggi hanya dengan cara jika mereka terlihat. Sehingga orang-orang ini saudara hanya muncul pada malam hari dan mereka menghindari kontak dengan orang lain. Sungguh menyedihkan ya saudara. Namun hal-hal seperti ini pernah terjadi dan bahkan mungkin masih terjadi sampai saat ini. Namun saudara, ketika kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan hal yang sangat berbeda. Kita menemukan contoh kemurahan kepada seseorang yang tidak layak mendapatkannya. Bahkan kepada seseorang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya dan tidak sanggup untuk membalasnya. Dan kita bisa melihat salah satu momen anugerah tersebut saudara di dalam kehidupan Daud. Ketika seorang pria yang tidak dikenal, sebuah nama yang asing bernama Mephiboset diceritakan. 2 Samuel 9 ayat 1 mengisahkan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara, kata kasih yang digunakan di sini lebih tepat jikalau diterjemahkan dengan kata anugerah. Aku akan menunjukkan anugerah kepadanya. Nah, konsep ini menjelaskan tentang penerimaan yang diberikan secara tidak bersyarat dan menggambarkan tentang kasih yang tidak layak diterima, tidak diusahakan, dan tidak terbalas. 2 Samuel 9 ayat 2-3. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara, kebiasaan di zaman itu ketika seorang raja baru mengambil alih, seluruh anggota keluarga dari dinasti sebelumnya akan dimusnahkan untuk menghapuskan kemungkinan terjadinya pemberontakan. Namun karena janji setia yang pernah Daud dan Yonatan ikrarkan, maka kini Daud saudara ingin menepati apa yang dia janjikan itu. Ziba mengatakan bahwa masih ada, namun anak laki-laki itu cacat kakinya. Ada sesuatu maksud saudara di balik kalimat Ziba ini. Dia mau mengingatkan bahwa orang itu cacat. Dan kalau dia dipanggil dan dibawa ke istana, hal itu akan kelihatan kurang bagus. Ia tidak akan cocok. Ia akan kelihatan kurang pantas karena dia cacat. Nah, di dalam 2 Samuel 4 ayat yang keempat menjelaskan bahwa cacat di kaki Mephiboset itu saudara terjadi ketika dia berumur 5 tahun. Ketika mendapat kabar kematian Saul dan Yonatan, inang pengasuhnya mengangkat dia lalu lari. Dan karena terburu-buru, anak itu jatuh dan menjadi timpang.
Namun saudara, respon Daud sangat indah. Ia sama sekali tidak menanggapi soal kecacatan itu. Dia hanya bertanya di manakah anak laki-laki itu sekarang. Daud tidak bertanya apakah dia memenuhi syarat. Apakah dia pantas untuk dibawa masuk ke istana. Dan inilah sifat anugerah itu, saudara. Anugerah tidak mencari hal-hal yang telah diperbuat yang layak untuk membuat seseorang mendapatkan kasih. Anugerah adalah penerimaan sepenuhnya kepada seseorang yang tidak layak menerima dan tidak pernah berusaha dan tidak akan pernah mampu untuk membalas. Dan inilah yang terjadi kepada kisah Daud dan Mephiboset. Ketika Mephiboset dibawa ke istana di Yerusalem, ke hadapan raja, dia sudah berpikir bahwa inilah kesudahan dari kehidupannya. Dia yang selama ini bersembunyi dan satu-satunya yang tahu keberadaan dirinya adalah hamba Saul yang tua itu yang bernama Ziba. Dia yang dibawa ke istana dengan penuh ketakutan, membayangkan sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Namun apa yang terjadi kepadanya kemudian, saudara, adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Daud mengangkatnya menjadi anggota keluarga. Dan dia akan makan sehidangan dengan Daud di istana. Dia akan makan bersama dengan anak-anak Daud yang lain. Dengan Amnon, Absalom, Salomo, Tamar. Dia kini menjadi salah seorang anggota keluarga dari raja. Dan Daud mengatakan bahwa semua yang menjadi milik keluarga Saul sebelumnya diberikan kembali kepada Mephiboset. Kisah Daud dan Mephiboset ini, saudara, memiliki beberapa analogi di dalam kehidupan kita. Mephiboset tidak memiliki apa-apa, tidak layak mendapat apa-apa, tidak dapat membalas dengan apapun. Dia juga sebenarnya tidak mencoba untuk mendapatkan kemurahan raja. Ia justru bersembunyi dari raja. Nah, hal yang sama, saudara, berlaku kepada kita. Kita tidak layak mendapat apa-apa. Kita yang sedang bersembunyi dari Allah. Namun, saudara, Allah datang mencari dan menemukan kita. Allah mendemonstrasikan anugerah kasih dan pengampunan yang tidak dapat kita usahakan, tidak layak kita terima dan tidak sanggup kita balas. Dan itu adalah anugerah. Daud, saudara, memulihkan Mephiboset dari suatu tempat yang tandus ke suatu tempat yang terhormat. Lodebar, saudara, nama tempat persembunyiannya, artinya tempat yang tandus. Daud mengambil seorang yang cacat dan lemah dari tempat persembunyiannya dan membawanya ke tempat yang lebih baik, yaitu ke istana raja. Analoginya bagi kita adalah Allah telah mengambil kita dari tempat kita dahulu dan membawa kita ke tempatnya, ke tempat di mana kita bisa bersekutu dengannya. Saudaraku, kalau menurut perhitungan ekonomi dunia dan kalau bicara soal kelayakan, kita orang berdosa ini hanya layak menerima penghukuman dari Allah. Ketika bicara keselamatan, Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan pemberian, bukan upah kepada kita. Tidak seorang pun dari kita menerima bayaran sesuai dengan usaha kita. Karena tidak seorang pun dari kita mendekati standar Tuhan untuk hidup sempurna. Philip Yancey pernah berkata, saudara, kalau upah diberikan berdasarkan keadilan, kita semua berakhir di neraka. Nah, ketika kita membaca kisah Daud dan Mephiboset ini, saudara, dan ketika kita membaca kisah-kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, kiranya dalam hati kita keluar bisikan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah mendapatkan aku ketika aku sedang tidak melihat. Mengasihiku meskipun aku tidak layak. Menjadikanku milikmu ketika aku tidak layak menerimanya. Saudara, di tengah-tengah kesibukan, pergumulan hidup yang tidak pernah ada habisnya, kiranya anugerah Allah yang telah Dia nyatakan kepada kita ini bisa menghibur sekaligus mendorong kita untuk hidup dengan penuh ucapan syukur. Amin.